Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan kasih sayangnya lah sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan atau mengerjakan tugas tugas individu dari mata kuliah sistem terdistribusi. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan selawat atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmat lil alamin. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana World Wide Web atau disingkat dengan WWW dapat menjadi contoh dari resource sharing yang dengan teknologi client server. Dan yang kedua saya akan menjelaskan reference yang digunakan, yaitu salah satunya adalah COU01. Kemudian yang ketiga yang saya akan jelaskan yaitu bagaimana protokol yang mendukung World Wide Web atau disingkat WWW itu sendiri. Nah, pada kesempatan pertama ini kita langsung saja untuk menjelaskan sedikit tentang World Wide Web, bagaimana World Wide Web itu bisa menjadi contoh resource sharing dengan teknologi client server. World Wide Web atau disingkat dengan WWW yaitu suatu ruang informasi yang digunakan oleh suatu pendeteksi global yang dinamakan URL atau Uniform Resource Identifier yang berfungsi sebagai pengindikasian sumber daya yang berguna dan resource sharing dengan teknologi client server. World Wide Web dapat menjadi contoh dari resource sharing dengan teknologi client server karena World Wide Web atau disingkat dengan WWW merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai komponen yang terdiri dari teks, gambar, video, animasi, dan lain sebagainya yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Semua informasi yang tersedia di website tersimpan di sebuah internet web server. Informasi yang disimpan di web server umumnya akan ditampilkan dalam bentuk HTML atau Hypertext Markup Language. Dari komponen yang digunakan, website dapat diakses dengan menggunakan sebuah software atau program aplikasi yang disebut web browser. Contohnya seperti Internet Explorer, Firefox, dan Google Chrome, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja World Wide Web itu sendiri. Pada umumnya World Wide Web ini memiliki empat kata dasar atau empat komponen dasar. Yang pertama itu aplikasinya. Bagaimana kita menggunakan web browser. Web browser itu untuk menyambungkan ke dalam internet. Contohnya begini. Saya menggambarkan sedikit grafiknya.
Nah, di mana ketika kita ingin mengkonekkan atau mencari sebuah alamat tertentu, biasanya kita akan menulis di dalam PC atau laptop kita itu suatu alamat dengan membuka terlebih dahulu web browser di dalam kita. Di sini kita bisa ketika alamat dasar seperti www.facebook.com www.facebook.com. Ini adalah alamat yang kita masuk ke dalam web browser. Guna web browser ini akan menyalurkan atau mengirimkan melalui jaringan internet, melalui jaringan internet untuk masuk ke dalam register. Ini yang kata ini sebuah register. Anggap ini sebuah register. Nah, register ini adalah perusahaan tempat sebuah domain atau nama website yang telah terdaftar. Nah, setelah alamat ini sampai di sini di register, lalu dalam register telah ditemukan bahwa alamat www.facebook.com ini telah terdaftar di dalamnya, maka alamat ini akan di transfer lagi ke dalam DNS server guna mencari alamat www.facebook.com tadi. Nah, sedikit penjelasan tentang DNS server ini. DNS server ini berfungsi untuk menerjemahkan domain atau nama website yang kita masukkan tadi. Nah, setelah dari DNS server ini, maka DNS server ini akan mencari dan menemukan alamat www.facebook.com dan memerintahkan hosting server ini untuk mengirimkan atau mentransfer file-file yang dibutuhkan atau yang diminta oleh pengunjung. Hosting server ini merupakan perangkat komputer atau seperangkat komputer tempat penyimpanan data dan file-file komponen sebuah website seperti gambar, video, teks, animasi, dan lain sebagainya. Nah, setelah hosting server telah mengirimkan file-file yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pengunjung atau pengguna tadi yang menuliskan www.facebook tadi tersebut, maka file-file yang dibutuhkan tadi dikirimkan kembali ke dalam web browser untuk
diterima dan diterjemahkan atau ditampilkan oleh web browser yang kita gunakan tadi. Maka muncullah file-file yang kita masukkan atau yang kita ingin lihat di dalam website www.facebook.com tadi. Ya, yang kedua ini saya jelaskan itu referensi COOU01. CAP adalah sebuah penyimpanan dari koleksi data yang digunakan sebelumnya, yang letaknya dekat dengan si peminta data daripada penyedia data aslinya, yaitu COOU01. Hal ini dapat diartikan bahwa data aslinya lebih mahal untuk diambil, misalnya karena waktu akses yang lama, atau untuk komputasi ulang dibandingkan dengan biaya untuk membaca dari case. Yang selanjutnya saya jelaskan itu protokol pendukung. Sebelumnya saya akan jelaskan sedikit tentang apa protokol itu. Protokol itu adalah menentukan atau sesuatu yang menentukan komponen protokol dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia, yaitu komunikasi audio, video, dan data real time atau waktu nyata melalui jaringan berbasis paket. Jaringan tersebut antara lain yang digunakan adalah Internet Protocol, disingkat IP. Yang kedua, Internet Packet Exchange atau IPX, Local Area Network, disingkat dengan LAN, Etherpace Network, EN, kemudian Metropolitan Area Network, disingkat dengan MAN, dan Wide Area Network yang disingkat dengan WAN. Protokol yang digunakan dan mendukung World Wide Web atau disingkat dengan WWW adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu protokol TCP/IP. Protokol TCP/IP memberikan dukungan jaringan yang menghubungkan seluruh tempat dan host serta mengikuti aturan standar tentang bagaimana komputer berkomunikasi dan bagaimana jaringan-jaringan diinterkoneksikan. Protokol TCP/IP mengikuti model konsep yang sama dengan OSI atau DOD atau DOD, yang mana konsepnya itu bisa dikatakan bahwa di dalam komponen di dalam susunannya itu harus ada kesamaan antara suatu perusahaan atau model yang lainnya di dalam jaringan. Contoh dasarnya begini. Jika kita
mempunyai PC atau laptop yang berlogokan atau berlabelkan Toshiba, Asus, Acer, dan lain sebagainya. Itu jika kita melakukan koneksi, maka pasti bisa tersambung. Itu karena di setiap masing-masing PC itu telah ditentukan standar di dalam sistem jaringannya, di dalam mengkoneksikan PC tersebut. Protokol pendukung kedua yaitu protokol multimedia yang QoS. Pada sistem multimedia terdistribusi dibutuhkan protokol jaringan yang mengaturnya, di mana jaringan komputer atau perangkat komputer otonom yang secara eksplisit terlihat atau secara eksplisit teramati dan terhubung antara satu dengan yang lainnya. Protokol pendamping ketiga yang saya jelaskan adalah Hypertext Transfer Protocol yang disingkat dengan HTTP. Hypertext Transfer Protocol ini adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer dokumen dalam World Wide Web atau disingkat dengan WWW. Protokol ini adalah protokol ringan dan berstatus tidak berstatus dan generik yang dapat dipergunakan sebagai macam tipe dokumen. Hypertext protokol ini lebih sering atau terkenal digunakan dalam mobile, handphone. Demikianlah apa yang sempat saya sampaikan, saya jelaskan dalam tugas pertama ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.